Saatnya kita akan kembali diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita mau terus membawa hidup kita yang terbaik untuk Tuhan. Sebab kita adalah hamba-hambanya yang setia. Hati sebagai hamba. Membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Saudara Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Ku tak membawa apapun juga. Dalam pujian ini kembali mengingatkan setiap kita buat kesempatan waktu yang Tuhan berikan untuk kita semakin setia kepada-Nya. Oh, saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Oh, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana ku bawa, hati yang menyembah di dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah Tuhan yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah di dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia
hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Tuhan Yesus, inilah Tuhan yang menjadi kerinduan kami. Kami mau taat, setia, berjalan di dalam rencana-Mu Tuhan, sehingga hidup kami dapat menjadi sarana untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami rindu dan kami siap untuk menerima berkat firman bagi kami semua Tuhan. Berkaryalah di dalam kehidupan kami dengan ketulusan dan kerendahan hati Tuhan. Kami siap dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan berfirman bagi kami semua dan berkati kami Tuhan, untuk kami dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dan kami juga percaya bahwa Tuhan telah memberkati Bapak Gembala yang akan menabur berkat firman bagi kami semua Tuhan. Kuat kuasa Tuhan tercurah atas hamba-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman. Haleluya. Amin. Dan duduk kembali. Terima kasih doanya Diaken Juli Raharjo. Shalom. Saya senang hari ini dapat bersama kembali dengan semua orang sukses. Amin. Siapa di antara saudara orang sukses ini? Yang merasa sukses, yakin sudah sukses. Terima kasih. Yang di belakang saya juga. Amin ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sukses bukan apa yang kita angan-angankan. Saya masih terus merefresh, sukses bukan yang nanti jauh di sana. Tapi sukses adalah apa yang sudah Tuhan kerjakan untuk kita. Dan ketika Dia sudah melakukan pengorbanan, mengusahakan semuanya demi kita diraihnya menjadi miliknya, maka betapa kita tidak jadi orang sukses kalau kita diperkenan jalan bareng sama Tuhan kita Yesus. Amin. Kalau kita jalan barengnya sama Tuhan Yesus, di mana kita berada di situ Tuhan Yesus tidak pernah jauh dari kita. Karena Tuhan tidak akan mengingkari sesuai dengan predikat namanya yang disebutnya sebagai Immanuel, yang artinya tolong sudah ucapkan. Ya, jadi penyertaannya Dia itu tidak terpisahkan. Ya, walau selembut rambut sekalipun. Karena kehidupan anak Tuhan itu menyatu. Bahkan Dia di dalam aku dan aku ada di dalam Dia. Itu sebabnya Tuhan berkata bahwa sekarang aku hidup tetapi bukan aku lagi, melainkan ya Kristus Yesus yang hidup di dalam aku. Jadi penyertaannya ini terjadi mutlak sejak kita menyambut kasih karunia-Nya. Ketika kita mengalami penebusan Tuhan, sejak saat itu betul-betul terjadi satu penyatuan. Ya, sinergisitas yang tidak terpisahkan oleh sesuatu atau oleh ruang atau oleh waktu. Tidak. Terus sampai kapan? Saya berulang kali mengatakan sampai kita disertai dituntunnya pulang ke sorga. Makanya dasar iman yang saya terus sampaikan kepada kita anak-anak Tuhan, orang tuh pulang meninggalkan dunia ini pergi ke sana bukan tergantung siapa yang jemput. Karena kalau yang jemput itu berbagai asumsi dan berbagai ya ungkapan yang ketika orang sudah mendekati saat tinggalkan dunia ini, dia bilang, "Oh, itu kok datang jemput saya." Nah, biasanya orang-orang yang sudah meninggal. Ya, kalau yang sudah meninggal itu adalah meninggalnya dalam iman, dalam Tuhan,
meninggal bahagia, oke dah. Tapi kalau kemudian yang meninggal ini siapa termasuk Sontoloyo ya toh. Itu yang katanya datang, wah ini mengkhawatirkan kan gitu. Siapa yang menyertai kita? Karena kita ini begitu beriman kepada Dia, ya kita ditangkap oleh Kristus. Dia yang menyertai. Kalau Dia yang kita silahkan menjagai roh kita, roh Yesus atau roh kudus, saya yakin sama. Nempel dengan roh kita dituntun terus sampai kita pulang ke sana. Ini dasarnya saya katakan kita ini orang sukses. Karena berhasil atau sukses jalan bareng dengan yang maha besar, yang maha ajaib, yang maha murah, yang maha dahsyat, yang maha ada, yang maha. Di dalam kekuasaan tangannya semuanya ada. Dan Dia yang mengizinkan, memperkenankan kita jalan bareng. Itu sebabnya Paulus memberikan kesaksian kepada kita dalam Filipi pasal 3. Mari kita buka sama-sama. Filipi 3 ayat 12 sampai 14. 12 sampai 14, silakan. Filipi 3 ayat 12 sampai yang ke-14. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, amin ya. Saudara, kita lihat ini di ayat 12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, belum. Melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya. Kata-kata ini kalau orang salah tafsir, seolah-olah masih belum ada kepastian, ya sepertinya ngambang. Aku belum menangkapnya, tapi aku mengusahakan untuk itu. Ya, aku dapat juga menangkapnya, ini harapanku. Tapi setelah koma dijelaskan di situ, karena, ayo baca bareng, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Nah ini yang sudah super pasti dah. Kalau mengandalkan dari sisi aku untuk menangkapnya, seolah-olah ya bisa iya, bisa tidak. Tapi justru Paulus memberikan satu ungkapan yang sisi sebaliknya. Sisi yang penuh kepastian. Kalau mengandalkan akunya sih untuk mencapainya, menangkapnya, rasanya kayak iya apa tidak. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini subjektivitasnya di situ. Tapi ketika dia bicara, si Paulus, kalimat berikutnya, ya, tetapi aku ini telah ya katanya di situ, 12-nya ya. Kalau dapat menangkapnya, karena aku pun, kata telah ini yang saya mau, telah ditangkap oleh Kristus. Ini objektif. Dia menyerahkan seutuhnya kekuasaan yang berhak, yang berinisiatif, yang berotoritas, itu dia. Dan kalau dia berkehendak, ya sudah, pasti. Tidak ada kata moga-moga. Kalau mati kemana? Ya moga-moga, ya, moga-moga kemana? Surga. Tapi tidak. Kalau nanti kita sudah mendalam ini lain lagi nih persoalannya. Tidak ada kata moga-moga. Lu kaitannya apa Pak? Kaitannya yang bicara itu tidak pakai perantara. Kekristenan menunjukkan bahwa tidak ada lagi ini maklar.
selalu yang bicara, Dia yang berkompeten. Umpamanya saja, jangan kamu gelisah hatimu ya, sebab aku akan pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Siapa yang bicara ini, saudaraku? Tuhan Yesus. Tidak lagi pakai maklar, sudah selesai. Masa perjanjian lama sudah selesai, maklar, siapa maklarnya? Allah mau bicara sama manusia, ada lagi nih yang memediasi, ya mediatornya. Nabi-nabi. Makanya di dalam Ibrani pasal 1 itu dijelaskan di sana. Setelah berulang kali Allah bicara dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada akhir zaman itu, kapan Pak kok dari dulu diomong akhir zaman? Akhir zaman itu ada masanya, awalnya kapan? Saat Allah datang dalam wujud seperti manusia. Namanya siapa? Yesus Kristus Tuhan. Firman, Roh Kudus yang mewujud nyatakan diri dalam kehadiran Kristus Yesus. Itu awal akhir zaman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Kalau demikian, apa ini yang harus kita pegang? Ya sudahlah, kalau semuanya ini kepastian yang Yesus katakan, Yesus sampaikan kaitannya dengan kepastian-kepastian akhir zaman, tidak perlu lagi pakai maklar, langsung dia bicara dengan bahasa manusia. Bukan cuma menceritakan katanya ya, di sorga itu begini. Enggak. Yesus yang punya sorga, yang dia katakan. Aku jalan, kebenaran apa? Dan hidup. No one come to the Father but by me. Kalau tidak bersama aku, tidak akan bisa kamu kembali ke sana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak seorang pun dapat kembali balik ke sana. Yang ngomong siapa? Dia yang punya sorga. Ini yang ditunjuk oleh Paulus dalam testimoni kesaksiannya dia. Aku berusaha untuk mendapatkannya, menangkapnya. Apa sebetulnya ini yang sedang dibicarakan? Yang dibicarakan adalah di ayat yang ke-14 itu intinya. Dan berlari-lari kepada tujuan, ayo kita baca bareng 1, 2, 3, 14 itu. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini sasaran. Bukan jadi Kristen itu ingin nanti saya jadi begini, saya mempunyai begini, mempunyai itu. Sebetulnya itu kan cuman aksesorisnya kehidupan. Kalau saudara beli barangkali ice cream atau saudara beli apa itu kan modelnya sekarang banyak ini, toppingnya itu. Dikasih topping apa, Mrs., dikasih rajangan stroberi. Gitu. Apa sebetulnya ini? Topping. Orang yang sudah ditangkap Kristus, itu berarti ditangkap dari mana? Itu kan perlu kita tahu latar belakangnya. Ditangkap. Sebelum ditangkap Kristus, sebelum diambil alih Kristus, sebelum dibeli dengan harga tunai oleh Kristus dengan darahnya Kristus. Kalau gitu kita kepunyaan siapa? Kita di mana? Di wilayah mana ini? Dalam kekuasaan kegelapan. Saudara-saudaraku kasih Tuhan. Tolong kasih batas dulu di sini. Filipi ini tadi dan disilakan Puria bukakan di dalam Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-24-25. Yohanes 5 ayat 24 dan 25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Puji Tuhan. Jadi kalau gitu sebenarnya gimana? Kita udah mati, kita dibawa kekuasaan maut. Kalau kita tidak ditangkap oleh Kristus, kita ini sedang berlari-lari kayak
waktu Simpson, saya ingat ya, saya ini spontan juga ingat kisahnya Simpson. Waktu dia sudah hidupnya sak maunya sendiri, dinasihati tidak mau dengar, akhirnya dia ditangkap dan dijadikan budak yang kerjaannya tiap hari itu apa? Iya, ini yang giling gandum itu, ya di batu kisaran. Itu pekerjaannya sapi atau kuda itu mesti gini. Kemudian matanya dicongkel. Ini gambaran apa? Orang kalau tidak mau nurut, siapa sebetulnya Simpson? Anak Tuhan. Tapi karena hidup awut-awutan, asal-asalan, dia ditangkap oleh kuasa lain, oleh musuh. Dan dalam keadaan jadi budak, hari-hari cuman gini aja. Bahagia ya saudara jadi budak gitu tuh ya, bahagia sekali ya. Ya non, kerjanya begini, matanya udah buta, muter. Ini kerjanya sapi, kerjanya kuda gitu. Dibelenggu dia. Dan orang yang dibelenggu pasti bahagia ya Bu. Yang benar ya. Setuju. Orang-orang yang diperbudak seperti itu jadi budak, hari-hari seperti itu muter aja kayak gasingan itu bahagia sekali ya saudara. Ini orang sukses ya. Tidak, ini orang gagal. Ini orang sengsara selagi hidup. Hidup dalam dunia ini kalau sampai tidak mendapat kelepasan, dibelenggu seperti itu. Mungkin secara pencapaian banyak hal yang dicapai. Tetapi dia adalah pribadi yang paling rugi. Kenapa? Tidak akan pernah mengalami kebahagiaan. Duh Pak, duit banyak, sukses. Kalau dapatnya cara benar, dituntun Tuhan, kita ya jadi seorang yang bekerja dengan benar, pendapatan kita mungkin diizinkan Tuhan ada kenaikan-kenaikan, mungkin saja, sah-sah saja. Dan itu tetap membawa selagi hidup kita benar, pasti bahagia. Yang setuju katakan amin saudaraku. Tapi kalau ini masih bicara di bawah belenggu kuasa kegelapan, dalam maut, hidup loh, tapi dalam maut. Kok bisa? Iya sudah divonis. Tinggal nunggu eksekusi. Statusnya sudah ya vonis hukuman mati. Bahasa hukumnya sudah inkrah. Itu sebabnya dalam ayat ini tadi Tuhan Yesus mengatakan pada saatnya nanti orang yang mendengar suara anak Allah, mendengarkan firman, mendengarkan Injil dan dia percaya, maka sudah pindah dari maut kepada apa? Hidup. Maut kepada hidup masih tetap di buminya yang sama. Tapi kita ganti area, ganti zona. Selama kita di zonanya kuasa gelap, penguasa maut, tidak pernah bahagia. Kenapa? Iblis bisa kasih kekayaan Pak, bisa. Iblis bisa kasih kedudukan Pak, seperti yang sukses-sukses secara duniawi, bisa. Tapi iblis tidak bisa memberi dua. Satu, selama di dunia, bahagia atau damai sejahtera. Iblis tidak bisa. Di akhirat omong kosong kalau iblis ngomong, nanti aku akan sandingkan kamu di sana di sorga. Omong kosong. Kenapa? Iblis tidak akan bisa memberi sorga. Sebab iblis tempatnya bukan di sorga. Tempatnya di mana? Di maut. Maut alam roh ini kontrol roomnya jagat nyata. Di sana kuasa kegelapan mengendalikan sisi gelap dalam kehidupan dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini supaya kita tahu. Ya, kenapa tidak bisa memberi bahagia atau damai sejahtera iblis kepada manusia? Karena iblis sendiri tidak memiliki damai sejahtera atau bahagia. Kalau memberi hal-hal yang menjadi sensasi manusia secara duniawi, iblis sanggup, pinter. Hal itu pernah dipertontonkan, ya, diungkap oleh Tuhan ketika dalam proses teksnya Yesus dicobai. Tapi sebetulnya kalau andai kata saya mau jeli menyampaikan di situ adalah Yesus sedang mengungkap kebodohannya iblis. Ya, karena saudara-saudara yang dikasih Tuhan seolah-olah Yesus dibawa sana. Kan kayak dia ya
di bawah kekuasaan setan. Tidak. Sengaja Tuhan datang dalam wujud seperti manusia. Dia memberi diri untuk seolah-olah ya ngikuti sesaat apa yang dimaksud oleh iblis. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan kepada kita suatu kebenaran. Hati-hati. Iblis paling licik. Paling banyak orang jatuh kena apa? Ya, tidak tahan uji. Yesus puasa, iblis yang ngomong, jadikan roti ini jadi batu ya. Cuma dibalik aja kan, batu jadi roti. Oh enggak. Kemudian dibawa naik ke atas bubungan bait Allah, jatuhkan dirimu. Ada malaikat kan? Iblis tahu itu. Siapa malaikat? Anak buahnya Tuhan Yesus, ini kacungnya Tuhan Yesus. Akan memapah engkau. Yesus bilang jangan mencobai Tuhan Allahmu. Dan yang paling klimaks dia tunjukkan kerajaan dunia dengan segala keindahannya dan iblis yang ngomong sama Tuhan Yesus. Dan itu sebetulnya pengungkapan kebodohan iblis. Dibuka jeruannya. Iblis ngomong, semua akan diberikan kepadamu asal engkau mau apa? Sujud, menyembah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Yesus katakan, oh no way. Ya. Nah, dan di pasal 4 ayat 13 Lukas itu dikatakan maka iblis ya pergi tersipu malu sambil mencari waktu yang baik. Tidak pernah dapat waktu yang baik untuk bisa jatuhkan Yesus. Lupa lah waktu disalib itu bukan iblis berkuasa untuk membuat Yesus disalib. No, tidak. Bukan memenuhi kehendak iblis. Dia disalib memenuhi kehendaknya untuk sengaja memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Karena dia adalah gembala yang baik. Yang ngerti itu katakan amin, saudaraku. Jadi kalau kita tahu ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, betapa pentingnya kita anak Tuhan ini paham, waduh betapa tidak aku ini seorang yang sukses. Kenapa? Dari maut sudah dipindah kepada hidup. Artinya apa? Waktu kita dalam proses penebusan ya Pak Hoksi ya, ditebus Tuhan, dia menguduskan kita. Ya, dia menguduskan apa? Menguduskan ini, menyingkirkan setan. Dalam Matius pasal yang ke-12 ayat 28. Kalau aku mengusir setan daripadamu sesungguhnya, tahu tadi ayat pagi, kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Dibaca saja Bu, silakan. 12 ayat yang ke-28. Puji Tuhan. 12 ayat 28. Matius 12 ayatnya yang ke-28, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Amin, saudaraku. Amen. Kerajaan Allah sudah datang. Kerajaan Allah itu punya raja. Sekali lagi, kerajaan Allah itu punya raja. Dan rajanya kerajaan Allah siapa tolong? Tuhan Yesus. The King of all kings. Saudaraku, ya raja di atas segala raja. Artinya apa? Penguasa alam, jagat semesta. Penguasa dunia spiritual. Baik yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Dia raja di atas segala raja. Dan kerajaan Allah datang, itu berikut rajanya. Kalau presiden negara yang maju sekali datang di suatu negeri yang klasemennya di bawah. Wah, rajanya belum datang, kurirnya. Serdadunya udah pada datang. Ya, Presiden Amerika itu mau datang itu mungkin saja kapal induknya itu sudah deket-deket. Ya, saudara-saudara kasih Tuhan. Kemudian baru semua dinyatakan clear, presidennya datang. Ya, suasananya kayak apa? Ya kayak Amerika jadinya di situ. Serdadunya Amerika semua. Ya. Kayak kacamata hitam itu bukan sakit mata loh saudara. Ya itu bodyguard ya. Dikira loromoto ya sing dampingi presiden. Loromoto nggak entuk jejer bareng sama presiden ya kan. Itu pakai di sini ya di Subeli itu duduk loro kuping. Ya jangan mungkin kokleanya rusak itu Pak. Ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan enggak. Ya raja yang datang di dalam kehidupan kita. Maka ditangkapnya Paulus berkata,
Aku bukan soal menangkapnya, bisa menangkap, tetapi dia telah menangkap aku. Ditangkap, dimasukkan menjadi keluarga kerajaan. Keluarga kerajaan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ini betapa penting kita tahu semua. Begitu kita jadi anak Tuhan, begitu ditebus, roh Yesus, roh Raja di atas segala raja masuk. Kita ini menjadi bagian dari kerajaan Allah. Makanya dalam doa Bapak kami itu tersirat, coba dibaca pasal 6 Matius ayat 10. Bukan kita yang diproyeksi untuk terbang tinggi, naik, mencari sorga di mana. Tapi kalimat doa Bapak kami 6 ayat 10, silakan Bu. Matius 6 ayat yang ke-10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Amin. Bukan, ayo kamu usahakan bisa terbang. Ketika seorang manusia di dalam kuasa perbudakan, kuasa gelap. Saudara ini kasih Tuhan. Kita tahu bahwa kuasa gelap tidak akan pernah bisa memberi sesuatu yang sejati, sesuatu yang hakiki, sesuatu yang benar, sesuatu yang asli, yang original. Tidak bisa. Kuasa gelap hanya memberi yang palsu. Ya, yang semu. Saudara, yang tidak jelas. Hanya untuk mengikat, menstimulus euforianya, emosionalnya manusia. Maka orang kadang, wah kamu bisa jadi sakti kalau kamu melakukan ini. Wah kamu bisa, lah yang terjadi sudah lihat. Tapi Tuhan Yesus untuk memberikan segala sesuatu kepada kita. Dia tidak mengajukan berbagai macam tuntutan dari kita. Oh harus begini, aturannya begini. Yesus untuk mendapatkan kita dulu. Menebus kita, menangkap kita seperti Paulus ditangkap oleh Kristus. Enggak pakai dia ngajukan syarat macam-macam, ketentuan macam, enggak. Dia yang memenuhi semua tuntutan. Dengan dia tergantung di atas salib Golgota. Dan semua tuntutan itu ada dua hal. Yang sifatnya vertikal. Tuntutan dari sorga, manusia tidak ada yang layak. Semua berdosa najis. Semua menjadi musuh, seteru Allah. Itu kalau dilihat dari atas. Dari bawah, manusia sudah tercatat dalam buku kematian. Saudara tidak pernah dengar pendeta mana ngomong buku kematian. Tapi kalau ada buku kehidupan, berarti lawan katanya apa? Ada buku kematian. Semua orang berdosa tercatat dalam buku kematian. Kalau mau jelas tuh nonton film vampir Hong Kong. Itu biasanya ada orang yang mati belum waktunya. Coba dilihat dalam buku kematian, dijaga setan iblis di sini. Ya, makanya orang yang keluar dari kubur Hong Kong sama yang keluar dari kuburnya di Indonesia beda. Ya, kalau dari sini kan mesti gini, iya kan. Kalau dari sana gini kan. Halo. Ya, saudara-saudara ini kasih Tuhan. Bisa tanya, lihat, oh ternyata dibuka dalam buku kematian. Salah tanggal loh, pencabut nyawa keliru saudaraku. Keliru, ya. Terus pencabut nyawa minta maaf, sorry ya. Ini tak kasih imbalan, ganti rugi. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kita lihat ini, kalau hal-hal yang seperti itu, aduh, mau kok tekan vampir ya. Apa Buri? Ini sekaligus ngetes. Apa terakhir yang saya sampaikan tadi? Mama, apa mah? Buku kematian dan buku kehidupan. Suka film Hongkong? Dulu ya, sekarang. Oh enggak suka. Loh saya masih suka. Itu yang ceritanya, kita ngomong sendiri kok mah enggak ada siapa-siapa di sini. Ya, itu pendeta Tong Samcong ya. Nah itu kan, ya itu kalau bahasa mandirinya yang sana, saya sulit ngucapnya. Tong Samcang. Wah ya wangil mah. Ya wes lah kono lah, pokoknya ngono iku deh ya. Nah, perjalanan ke barat mengambil kitab suci, ya semua tahu kan. Nah itu selalu dihadang. Oleh apa? Oleh siluman-siluman.
Karena dalam pikirnya siluman tuh kalau bisa makan dagingnya orang suci seperti biksu tong. Itu tambah umurnya 100 tahun lagi. Saudara yang dikasih Tuhan. Itu sebabnya perlu waspada. Untung dijagai sama apa? Cut Pak Kae, terus apa yang ini monyet ini? Sun Kokong, temen konco lawas itu. Saudara yang dikasih Tuhan. Ya, itu dalam perjalanan, terancam. Nah, sebetulnya di situ dapat pelajaran kita. Kalau siluman tuh iblis, dia mau cari untuk menambah hidup, masa hidupnya dia mau mematikan orang lain. Udah rumusannya kayak gitu. Nah kita lihat, beda ya, kalau Tuhan selalu, dia rela sengsara, dia rela mati turun ke alam maut, supaya apa kita yang mati dapat hidup. Yang saya ceritakan ini selalu Alkitab itu memberi gambaran kalau kita bisa memberikan satu pencerahan lewat analog-analog seperti itu tadi. Beda ya, Yesus ngasih hidup. Kalau siluman dia mau makan orang, mau cari hidupnya orang. Saudara yang dikasih Tuhan, darah, Alkitab bilang dalam darah terletak nyawa dari semua yang hidup. Itu sebabnya proses penebusan Tuhan itu juga harus dicurahkan, dicucurkan, dituntaskan darah Yesus. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Maka di dalam 1 Petrus pasal 1 boleh dah saudara baca, yuk kita baca bareng. 1 Petrus pasal 1 ayat 18-19. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Iya, kenapa di sini pakai sesama dengan darah anak domba tidak bernoda tak bercacat? Itu di zaman perjanjian lama itu untuk proses penebusan begitu jelimetnya. Ditandai dengan korban hewan, ternak dan lain sebagainya. Tapi di Ibrani 10 kan ayat yang kelima dikatakan korban persembahan sudah tidak diperlukan sebab sudah tersedia tubuh ya bagiku. Tubuh siapa? Yesus. Tubuh yang dari atas, bukan tanah. Penting makanya saudara kalau mau pemahaman, mau tanya boleh. Tiap Kamis setengah 7 malam itu PA itu kita di sini. Saya anjurkan saudara sampaikan pertanyaan. Karena di minggu khotbah saya berikan pokok-pokok pikiran sepotong-sepotong. Saudara terus ya belajar. Karena kalau waktu kita pakai sungguh-sungguh dengan kerinduan belajar firman Allah, maka siluman yang akan mencari kesempatan tidak dapat kesempatan dari kita semua. Nah waktu kita pakai, belajar firman. Sudah godaan-godaan bisa kita abaikan, tekanan kita bisa lalui. Kenapa? Kita sedang terus bersekutu dengan Tuhan. Darah Yesus itu sempurna. Untuk apa? Menangkap kita, menangkap dalam hati. Kita dipeluk. Aku seolah-olah sudah menangkapnya, tetapi aku telah ditangkap oleh Yesus. Dimiliki dia, dimasukkan dalam kerajaannya. Dan dia masuk juga dalam hidupku menjadi raja. Dan kalau demikian, waktu kita sudah pindah dari maut kepada hidup yang kekal, zonanya sudah beda. Kita ada di dalam zonanya Tuhan, maka kuasa gelap tidak lagi berkuasa sedikit pun atas hidupnya orang percaya. Yang ngerti itu katakan amin. Dia tidak akan bisa merusak walaupun tujuannya dia mau merusak. Semua mau dimakan sama dia. Pencuri itu datang untuk apa? Tolong. Mencuri kemudian apa? Membunuh dan yang ketiga apa? Membinasakan. Tetapi aku datang tidak memberikan hidup dan hidup dalam kelimpahan. Kelimpahan persediaan yang dari Tuhan artinya untuk kamu pasti dicukupkan sepanjang umur hidupmu. Sampai hari tuamu, sampai kamu tutup mata, meninggalkan dunia. Maka cukup anugerah Tuhan menyediakan sorga bagi kita. Asal kita terus berjalan dalam kerajaan itu secara benar. Berjalan mengenakan pakaian dari kain lenan halus. Dalam Wahyu pasal 19 ayat yang ke-8. Apa kain lenan halus itu? Dikatakan perbuatan-perbuatan benar dari orang kudus. Orang yang ditangkap Tuhan Yesus dikuduskan, jadi kudus, kemudian dituntun berjalan dalam dunia.
dengan pola jalan hidup yang berubah. Yaitu jalan dalam kebenaran. Apa benar? Ya yang benar aja dah. Kerjanya yang benar. Kalau kita masih single, belum nikah ya pribadi single yang benar. Hidup hati-hati, jaga. Sebab kalau kita tidak jaga hidup, kita tidak jaga rumah tangga, tidak jaga perkawinan kita, ujung-ujungnya iblis siluman akan membuat banyak kekacauan. Akan merusak banyak hal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya kita mesti tetap pakai pakaian, ya jubah, kain lenan halus. Kalau sampai tidak berjubah dibuang sama Tuhan. Siapa? Salomo. Dia nyembah setan-setan istrinya. Raja sudah mimpin 40 tahun, siapa satunya lagi? Raja Saul. Disingkirkan oleh Tuhan. Dikatakan dalam pasal 13 ayat 19 Kisah Rasul. Disingkirkan, kenapa? Sama. Telanjang, dia buang jubah, kain lenan halus dari Tuhan. Dia telanjang, kenapa? Pergi ke Endor untuk menyembah setan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang menolak genggaman tangan Tuhan, kalau sampai jatuh berantakan, babak belur. Jatuh di tangan setan mesti dihancur-hancurin sama setan. Tetapi kalau orang terus pakai kain lenan halus, berjalan bareng sama Tuhan, mungkin aja masih kadang ngalami gangguan ini itu. Mungkin masih sempat kepleset. Tapi firman katakan, sekalipun kau jatuh tidak sampai tergeletak. Sebab apa? Penolongmu terus ada di sisimu. Ya, kekasih jiwamu tidak pernah meninggalkan kamu. Ini jaminan dari Tuhan. Bahkan Tuhan berkata, sampai masa tuamu, sampai masa putih rambutmu, aku tetap menggendongmu. Yang tahu itu katakan amin. Nggak usah kita khawatir, cemas, nanti bagaimana ke hari esokan kita. Bagaimana ketika aku menjadi tua. Saudara siap tidak siap, pasti tambah tua kalau masih dikasih umur panjang sama Tuhan. Nggak mungkin terus, mau tua, enom lagi. Mau tua, muda lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu udah bisa ditolak. Ngalir aja enggak masalah. Ya, yang penting bagaimana? Hidup kita tetap dipeluk Tuhan, digendong Tuhan, dijagai Tuhan, dinaungi Tuhan. Dia yang menjamin. Anak-anak muda, kenapa engkau selalu cemas, kecewa, berpikir wah nanti gimana? Jangan worry. Kenapa? Kalau engkau tetap sebagai orang muda, jalanmu baik, tidak merusak masa depanmu sendiri. Ingat, rusaknya masa depan, rusaknya masa yang akan datang, rusaknya hari tua. Ketika kita selagi masih merasa mampu dan kita arogansinya begitu tidak dikendalikan. Kemauan yang menyimpang terus diikuti. Dan saya mau katakan maaf, hari tua yang model kayak gitu tidak digendong Tuhan Yesus. Kenapa? Orang merusak hidup. Ayo, seseorang yang single, suami istri rumah tangga, yuk kita syukuri anugerah yang terbaik Tuhan berikan. Bagi saudara yang sudah purna keluarga karena pasangan hidup sudah lebih dulu terima panggilan surgawi, puji Tuhan. Kita tetap belajar bersyukur memuliakan Allah Tuhan. Tuhan yang bijaksana, dia lakukan semua, sudah diukur, ditimbang. Ada satu kekuatan khusus yang Tuhan anugerahkan kepada pribadi-pribadi ini. Sehingga dimampukan untuk terus menerusi perjalanan ini dalam penyertaan Tuhan Yesus. Orang yang mengasihi dan yang dikasihi mungkin sudah pergi. Tetapi Yesus dalam kemurahan kasih-Nya, dalam kehadirannya, dia tidak pernah jauh dari kita setiap saat siang dan malam, 24 jam satu hari, 7 hari satu minggu dan seterusnya dan seterusnya. Itu sebabnya, ayo tinggalkan yang di belakang. Arahkan yang di depan untuk meraih hadiah panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kenapa disebut dalam Kristus Yesus? Iya, sebab Allah sudah datang dalam pribadi Yesus. Itu sebabnya kita terus lari. Jangan mau disandra masa lalu. Jangan mau disandra dengan cara gaya berpikir hidup yang lama. Sebab ini akan jadi masalah besar buat kita. Orang yang disandra dengan masa lalunya, dia tidak akan bisa bertumbuh. Dia tidak akan bisa maju. Dalam banyak hal. Secara kehidupan kita lihat. Orang Israel, generasinya Musa, keluar dari Mesir, melewati mukjizat, laut diseberangi. Di tengah jalan Tuhan pelihara, tapi sayang otak mereka tetap ada di Mesir. Ini yang membuat gagal di dalam Bilangan pasal yang ke-14, saya sebutkan aja.
Sehingga dia dikit-dikit kita kembali aja ke Mesir, kita kembali aja ke Mesir. Di sana enak, di sana banyak tanah kuburan. Masa kita perjalanan cuma mau mati aja. Orang itu ini kalau udah tidak terkendali, kenapa? Pikirannya sudah salah. Dan terus menjadi habit dia. Bagian dari kebiasaan yang salah. Membangun diri, membangun watak yang salah. Langkah jalan hidupnya banyak salah. Dan orang yang langkah jalan hidupnya salah, pasti tidak sampai di tujuan. Susah, sulit. Saudara, dalam kehidupan nyata, kaitannya pekerjaan, bisnis, pendidikan, dagang, sebagainya. Saya sudah sempat gagal. Ya sudah, gagal ya sudah. Lewati, jangan terus berkutat di dalam kegagalan, melangkah. Toh Tuhan tidak pernah gagal, yang percaya katakan amin. Tuhan tidak pernah gagal menuntun kita. Saudaraku ini kasih Tuhan, apa yang orang definisikan sebagai suatu kegagalan. Kalau kita itu sodorkan ini, kita rendahkan hati. Seperti Paulus berkata, aku berdiri di hadapannya bukan karena kebenaranku sendiri. Itu ayat sebelum 12, kalau tidak salah 8 atau 9. Tetapi aku bersandar, berletakkan hidupku atas kebenaran Kristus Yesus. Ini apa artinya merendahkan hati. Aku yakin kuat kuasamu di atas segalanya, semuanya bisa kau atasi Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang luar biasa, engkau dahsyat dan segala otoritas ada di dalam tangan kuasamu. Dan puji Tuhan, aku sudah engkau peluk, engkau jadikan warga kerajaan surga, untuk itu aku mau jalan bareng sama Tuhan. Dan Tuhan bilang jangan noleh ke belakang. Nasihatnya kepada Lut, jangan ada yang noleh di perjalanan menghindari Sodom Gomora. Istrinya noleh. Orang yang terus masih disandra dengan masa lalunya, di belakang tidak bisa maju. Saya latar belakangnya bukan cuma kotor, busuk, saya bilang. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang tahu masa lalu saya berantakan. Tapi puji syukur, Tuhan mengasihi saya. Dia memanggil saya. Dia memungut saya dari tempat sampah. Dan Tuhan tuntun bentuk saya belajar mau untuk itu dan dapat melewati waktu ke waktu. Dan terus saya lihat kasih karunia Tuhan itu luar biasa. Dan kalau kasih karunia Tuhan luar biasa, kita terus menuju ke sana. Perjalanan kita menjadi perjalanan bahagia, perjalanan kita adalah perjalanan sukses. Ingat itu, setiap hari adalah kesuksesan kita karena kita ada di dalam anugerah Tuhan. Pastikan setiap hari, moto, cara berpikir, cara bertindak, melangkah, terus aku mau melangkah bersama Tuhan. Tidak ada kesempatan waktu untuk kita yang aneh-aneh, yang neko-neko. Pasti hari esok kita, pasti masa depan anak-anakku semua, cucu-cucuku. Pasti hari tua kita yang sudah senior ini. Saudaraku ini kasih Tuhan, dalam kebahagiaan senantiasa. Tuhan memberkati saudara-saudara semuanya. Amin. Terima kasih Bu Riyadi. Ya, satu pujian ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Sekali lagi dan saya undang kita bersama berdiri. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan
muliakan namanya. Haleluya, haleluya. Tidak salah, saudara mau ngangkat tangan silakan. Puji Tuhan, cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Refrennya haleluya, sekali lagi. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Sekali lagi bersama katakan haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya Tuhan, inilah rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Ketika kami ada di dalam ibadah, ketika kami berjumpa dan bersama Engkau senantiasa, dan di penghujung hari-hari kami terus ada di dalam penyertaan Tuhan. Penghujung hari di setiap minggu, kami ada di hari Minggu, kami bersamamu dalam ibadah. Namun esok ketika kami tidak ada di dalam tempat ibadah, di sana pun kami tetap bersama Engkau. Engkau di dalam aku dan hidupku di dalam Engkau Tuhan. Dan itu yang membuat kami yakin setiap langkah kami akan menjadi langkah iman. Setiap langkah kami menjadi langkah kebenaran. Setiap langkah kami adalah menjadi langkah dalam ketekunan dan kesetiaan. Jadi ketika kami harus menanti sesuatu jawaban dari Tuhan, ada kesabaran, ada ketekunan, ada kemampuan atas pertolongan Roh Kudus yang membawa kami terus menanti hanya pada Tuhan, terus bersandar hanya kepada Tuhan, terus mengharapkan segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Dan kami takkan pernah mau sepanjang umur hidup kami untuk memohon, meminta, mengharapkan sesuatu yang bukan daripadamu ya Yesus Kristus Tuhan. Ini hamba mengangkat tangan, kiranya turun berkat Tuhan atas semua jemaat. Sehingga apa saja yang menjadi doa dan harapan serta komitmen diri, mereka sungguh-sungguh sampai di hadapan-Mu ini. Dan mereka boleh sungguh mengalami bahwa perjalanannya tidak pernah sendirian, tapi selalu bersama Tuhan Yesus. Baik dari yang paling kecil, yang muda remaja, kami semua bahkan yang sudah para senior, kami yakin, sungguh yakin, kami terus dalam penyertaan dan pelukan Tuhan Yesus. Untuk itu kami yakin hidup kami selalu bahagia dan hidup kami adalah hidup yang sukses. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima semuanya dengan penuh syukur. Haleluya, semua katakan amin. Tuhan berkati saudara semua, silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk pelayanan Bapak Gembala hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan kita semua diberkati oleh firman-Nya. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Kita pujikan bersama, tiap orang harus tahu. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu siapa Yesus. He is the lily of the valley. He is the lily of the valley. Brightness, morning star. He is the fragrance of the time.
boyong duno, Yesus kembang mawar Syaron. Yesus kembang mawar Syaron, bintang fajar yang mulia, dia terindah dari semua. dia terindah dari semua. Tiap orang harus tahu. Saya nama Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Dan kita akan menutup ibadah kita pada sore hari ini. Tiap orang harus tahu siapa Yesus, Yesus kembang mawar Syaron. Yesus kembang mawar Syaron, bintang fajar yang mulia, dia terindah dari semua. Tiap orang harus tahu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah memberkati dalam ibadah hari ini. Meneguhkan, menetapkan kami sebagai umat-Mu yang senantiasa Engkau lawat kami, Engkau melindungi kami, menyertai sepanjang hidup kami ya Tuhan. Olehnya kami bersyukur karena kemurahan-Mu yang kami nikmati hari ini. Memberkati hamba-Mu, Bapak Gembala, yang telah menjadi saluran berkat bagi kami. Memberkati dengan kekuatan dan kesehatan, terlebih ya Tuhan, hikmat pewahyuan yang dari Engkau senantiasa Tuhan curahkan, sehingga kami umat-Mu dibawa untuk menikmati berkat-berkat-Mu. Memberkati pelayan-pelayan-Mu yang lain yang saat ini Tuhan melayani Engkau, baik pemain musik, song leader, singer, bahkan guru-guru sekolah minggu. Tuhan campur tangan memberkati, Tuhan tambah-tambahkan talentanya untuk dipakai demi hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberikan kepada kami kesempatan untuk kami membawa persembahan ini ya Tuhan. Kuduskan, sucikan, biarlah melalui benda yang mati ini Engkau akan ubahkan menjadi sarana yang hidup bagi kelangsungan pekerjaan-Mu di tempat ini. Nama Tuhan ditinggikan dan kami umat-Mu diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, oleh sebelum kami pulang berkatilah kami ya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah hari ini kita bersama-sama pulang dengan menerima berkat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali untuk membawa kita masuk dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Berjabat tangan sebelum meninggalkan tempat ini. Haleluya.